Halo sobat ternak semua, berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir. Kali ini kami ingin mengajak sobat ternak semua untuk berbincang-bincang atau berbagi pengalaman tentang beternak domba. Jadi dalam hal beternak domba itu kalau kami mengenal dengan sebutannya aset, atau dalam hal bisnis pun ataupun usaha itu pasti ada istilah aset. Nah, untuk beternak domba ini salah satu aset yang sangat penting itu salah satunya adalah kandang. Nah, jadi kandang ini merupakan aset dalam usaha ternak domba, karena kandang ini menjadi salah satu modal utama dalam hal beternak domba, tentunya selain dombanya sendiri. Sehingga kandang ini dengan semakin bertambahnya usia beternak domba kita harus semakin meningkat atau bertambah, sehingga usaha domba kita pun akan semakin berkembang dengan banyaknya aset kandang yang semakin bertambah. Untuk aset yang kedua ada lahan hijauan atau biasa disebut bank pakan, di mana di situ kita menanam berbagai rumput budidaya, antara lain bisa rumput pacong, rumput gamau mami, rumput odot, ataupun tanaman legum antara lain indigo vera, kleresede, pohon ketela, dan lain-lain. Ini bisa kita masukkan ke aset juga. Semakin banyaknya kambing atau domba yang kita pelihara, tentunya lahan hijauan harus semakin bertambah, sehingga kita harus terus menambah untuk lahan hijauan kita ini, baik itu menanam di lahan sendiri ataupun menyewa lahan untuk menanam hijauan. Dikarenakan untuk hijauan ini merupakan hal yang sangat penting, karena untung rugi dari peternakan domba ini salah satunya ada di pakan hijauan ini. Untuk aset yang berikutnya itu berasal dari domba yang kita pelihara, yaitu adalah anakan dari domba yang kita pelihara. Untuk anakan domba itu biasanya antara betina dan jantan. Nah, untuk yang jantan bisa kita besarkan untuk dijual pada waktu kurbanan atau ada orang yang akikoh atau kebutuhan lainnya, dan hasilnya bisa untuk membeli bahan-bahan pembuatan kandang ataupun menyewa lahan hijauan ataupun membeli pakan kering. Sedangkan untuk anakan betina, saya sarankan untuk pengembangan peternakan kita itu kita lakukan pemilahan. Jadi kita pilih anakan yang sekiranya bagus, itu kita besarkan sendiri, kemudian kita bisa gunakan untuk menambah indukan di kandang kita. Sedangkan untuk yang sekiranya kurang bagus, kita gemukkan dan bisa kita jual untuk diambil dagingnya. Dikarenakan biasanya akan lebih cepat laku yang betina daripada yang jantan, dikarenakan harganya yang lebih murah. Jadi untuk warung-warung sate dan lain-lain itu biasanya lebih suka membeli yang betina. Untuk aset yang berikutnya ini boleh dibilang antara lain chopper dan alat-alat
untuk ya membersihkan kotoran kambing, mencari rumput dan lain-lain. Ini boleh kita bilang kalau di usaha itu ada penyusutan, memang dalam artian ada untuk perawatannya dan ada juga untuk jika sudah penyusutannya mencukupi ya emang kita harus beli lagi. Jadi ini wajar kalau ada jangka waktu untuk membeli kembali ataupun tetapi untuk chopper itu jika domba itu masih sedikit mungkin belum terlalu terasa untuk harus punya, tapi jika dombanya sudah banyak saya rasa ada baiknya tetap mempunyai mesin chopper atau pencacah rumput untuk mempermudah pemberian pakan. Nah, karena kalau menggunakan tenaga manual dari tangan itu juga relatif capek, dan juga untuk membuat pakan simpan. Dikarenakan pakan simpan ini ternyata sangat penting sekali, terutama di waktu musim hujan, karena hujan ini turun tidak bisa sesuai harapan kita, jadi kadang turun beberapa hari itu hujan terus. Nah, ini fungsi dari pakan simpan bisa kita gunakan pada waktu ini. Nah, kalau di kantoran pakan simpan ini juga bisa dibilang persediaan ataupun ATK ya, jadi barang yang habis pakai. Nah, kalau di peternakan ya sama saja, jadi ini bisa kita masukkan aset lancar, jadi boleh dibilang salah satu aset lah yang ada di kandang peternakan ini. Untuk yang selanjutnya, jika ternak ini sudah banyak, tentunya kita harus mencari rekanan atau teman kerja, karena tidak mungkin kita merawat domba sendiri karena tenaga orang itu pasti terbatas. Nah, saat dirasa sudah bisa memiliki karyawan, maka kita juga harus mengambil mulai dari satu, nanti kalau semakin banyak lagi kita ambil dua, dan seterusnya. Jadi usaha peternakan kita itu semakin besar. Untuk yang terakhir itu koneksi. Nah, itu seperti usaha yang lain itu harus benar-benar dijaga. Nah, koneksi di peternakan ini salah satunya adalah pedagang pakan ternak, terus pedagang pembeli domba kita, atau boleh dibilang pelanggan. Nah, itu harus benar-benar dijaga. Jadi kualitas domba yang kita hasilkan pun harus dijaga. Dengan kita memperhatikan hal-hal yang ada ini, harapannya peternakan kita akan semakin berkembang dan juga akan bisa menjadi suatu usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Satu lagi aset yang sangat-sangat penting yang hampir terlupa saya, itu adalah transportasi, yang mana awalnya kita mencari atau mengambil rumput di lahan itu menggunakan motor karena domba masih relatif sedikit. Lambat laun jika dombanya itu sudah banyak, tentunya transportasi ini juga harus menyesuaikan, apakah itu beralih ke Tosa, Viar, ataupun membeli mobil jenis pickup atau lainnya. Nah, ini menyesuaikan saja dengan kebutuhan di kandang kita. Nah, tapi ini tidak terlalu urgent, jadi kita sesuaikan saja dengan modal yang ada.